Bismillahirrahmanirrahim. Ada video baru teman-teman. Videonya Gus Miftah menuai pro dan kontra karena Gus Miftah menoyor istrinya ya. Sebuah video yang merekam aktivitas sosok Gus Miftah tiba-tiba muncul dan viral di jejaring media sosial pada Rabu 2 Oktober 2024. Ya, video yang diposting akun Mukmedsos tersebut itu pun mendadak ramai menjadi perbincangan lantaran dalam rekaman video tersebut memuat reaksi Gus Miftah saat menikmati irama lantunan musik. Namun, tak lama berselang tiba-tiba Gus Miftah sontak langsung memegang kepala sang istri yang berada duduk di sampingnya serta goyang-goyangkannya beberapa saat. Hal itu pun lantas mengundang beragam komentar dari para netizen yang tampak penasaran dengan apa yang sebenarnya tengah dilakukan Gus Miftah terhadap istrinya tersebut. Ada yang menganggap apa yang dilakukan Gus Miftah terhadap istrinya tersebut bukanlah sebuah hal yang patut ditunjukkan apalagi saat mereka berada di depan umum. Menurut berita yang beredar, Gus Miftah sampai-sampai menoyor istrinya dikarenakan adalah terbawa suasana, sedang mengikuti, sedang meramaikan Harlah Ponpes, karena di situ ada hiburan ya, entah dangdut, entah nyanyi-nyanyian, sehingga joget berjoget teman-teman, sehingga ada suasana di mana Gus Miftah ini menoyor istrinya teman-teman. Nah, menurut warganet atau para netizen ya, bahwa kelakuan Gus Miftah ini tidak mencerminkan ya sikap di mana seorang dai, seorang kiai atau gus gitu, dimana di depan umum ya, di depan umum sampai-sampai menoyor istrinya seperti itu teman-teman. Karena banyak para warganet dan netizen mempertanyakan hal tersebut, maka Gus Miftah pun akhirnya mengklarifikasi hal tersebut teman-teman ya. Jadi suami yang baik itu adalah ketika di rumah, ketika sama istri dia menjadi penghibur terbaik untuk istrinya. Tapi ketika di luar, dia nggak akan ngomong soal rumah tangga. Makanya saya tuh sama istri malah lebih banyak guyonnya, di rumah itu nggak ada seriusnya. Nggak ada seriusnya. Jadi itu satu hal yang bagi saya sama istri itu ya hampir setiap hari guyonnya seperti itu. Apalagi kalau udah masuk kamar. Nggak ada serius-serius sama sekali. Istri lagi tidur. Kadang-kadang masukin selimut. Kentut berdua. itu biasa itu. Dan bagi kami ya memang rumah tangga saya seperti itu. Sehingga kalau di framing ini saya kasar sama istri dan sebagainya, ya istri malah ketawa-ketawa itu loh. Yang menurut kami itu adalah bahasa candaan dan bahasa body language yang justru kasih sayang antara saya dengan istri kemudian di framing seolah-olah saya berbuat kasar sama istri. Kalau istri saya itu mau berbicara ke media pasti dia ketawa-ketawa, kan istri saya nggak mau sama sekali urusan dengan media. Sesudah klarifikasi, Gus Miftah menyatakan bahwa ini adalah sebuah candaan. Ini adalah sebuah guyonan yang biasa dilakukan antara Gus Miftah dan juga istrinya, teman-teman. Tapi apakah teman-teman menilai seperti ini layak dikonsumsi oleh publik, teman-teman? Oke lah, kalau Gus Miftah ya menganggap hal tersebut adalah guyonan, adalah bercandaan antara suami dan istri. Tapi yang tidak pada tempatnya teman-teman, yang seharusnya itu dilakukan pribadi, tetapi ini di depan umum teman-teman, di mana background Gus Miftah ini adalah public figure, Gus Miftah adalah seorang dai, kiai, mencontohkan di publik seperti itu teman-teman ya. Kalaupun itu adalah guyonan, tapi banyak orang-orang yang mengkritisi bahwa ini sudah keterlaluan, karena ini adalah kepala teman-teman ya. Kepala seorang istri ditoyor kanan kiri, ini suatu hal yang berlebihan teman-teman. Kemudian klarifikasi dari Gus Miftah juga bahwa video yang tengah beredar dan menjadi perbincangan warganet ini adalah sebuah framing, lagi-lagi sebuah framing teman-teman. Sehingga kalau di framing ini saya kasar sama istri dan sebagainya, ya istri malah ketawa-ketawa itu. Entah kenapa ya, akhir-akhir ini ya, ketika kita mengkritisi, ketika kita membenarkan, dianggap justru malah kritikan ini dianggap sebuah framing. Bukannya dianggap sebagai masukan yang bagus, kita harus memperbaiki diri lebih baik, tapi malah dianggap sebagai framing. Bagaimana mungkin videonya ada, beritanya ada, kemudian jelas-jelas banyak orang menonton ya, bisa menonton ulang video tersebut. Banyak sekali orang yang mengkritisi hal tersebut. Apakah ini sebuah framing? Orang yang mengingatkan kritikan tersebut dibilang framing, lagi-lagi framing. Ini sama dengan anti kritik kalau gitu teman-teman. Padahal kalau balik lagi,
kritikan ini bukan sebuah aib, teman-teman. Bahkan Nabi, bahkan Rasulullah, bahkan sahabat-sahabat Nabi ketika dikritik pun dia tidak anti kritik, teman-teman. Ada hadis yang menyebutkan bahwa agama ini adalah sebuah nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Bahwasanya agama ini adalah nasihat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menganjurkan ya, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Kita selalu mengingatkan dalam kebaikan, kesabaran gitu kan. Bukannya kita anti kritik, teman. Sebaliknya apa yang terjadi di era sekarang, ketika kita mengkritik dengan hal-hal yang lurus, dengan saran-saran yang baik, dibilang framing, banyak kok ustadz-ustadz, dai-dai yang mau dengan kesadaran diri, dia mau mengklarifikasi, dia mau meminta maaf dengan tulus gitu, karena dia tahu bahwa sebuah sebuah kesalahan, sebuah kritikan ya, ini adalah suatu nasihat yang perlu kita terima, teman-teman. Bukannya kita malah anti kritik ya. Video ini teman-teman kami buat untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf tentunya. Jangan malu minta maaf. Saya lebih tua, saya lebih senior, saya lebih tinggi. Tidak ada lebih tinggi, lebih senior, lebih hebat. Nanti di akhirat kau akan dituntut di hadapan Allah. Kita flashback sebelumnya ya, teman-teman bisa melihat jejak kita di momen-momen yang terdahulu atau yang sebelumnya sudah banyak gitu kan menimbulkan kontroversi ya, seperti ceramah di gereja, teman-teman, itu menimbulkan kontroversi. Kemudian juga waktu mengadakan pagelaran wayang gitu kan, wayang tersebut digambarkan ya, dilukis atau digambar seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah kemudian diserang dengan tokoh wayang yang lainnya gitu kan, sehingga ini juga menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat, teman-teman. Kenapa sampai-sampai sarkas, menyindir? Di situ justru Ustadz Khalid Basalamah sudah meminta maaf ya. Nah, di sini kita juga harus tahu, teman-teman ya, tidak aib, teman-teman, kalau memang kita minta maaf. Apalagi saya juga ya, teman-teman. Kalau saya melakukan kesalahan, ya saya minta maaf, kita legowo, saya sukarela meminta maaf. Dan juga teman-teman juga bisa mengkritik saya, teman-teman. Komentar saya terbuka lebar, teman-teman bisa mengkritisi, bisa di situ mengkritik ya. Ya, yang penting kritik membangun, kritik positif, teman-teman. Bukan kritik cacian, makian ya, yang justru nanti malah timbul transfer pahala. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan ya, kelakuan Gus Miftah ini bukan framing kalau menurut saya pribadi, teman-teman. Tapi teman-teman nanti bisa melihat ya, bisa berkomentar di bawah ya, apakah video yang sudah beredar ini ya, mengenai video Gus Miftah menoyor istrinya ini adalah framing atau memang benar yang tidak perlu dilakukan seorang kiai, seorang ustadz di depan umum, teman-teman ya. Karena khawatirnya kalau memang Gus Miftah ini melakukan di depan umum, dan nanti santri-santrinya gimana kalau meniru adegan tersebut, teman-teman ya, bisa menjadikan contoh gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja video kali ini ya. Jangan lupa teman-teman nantikan video selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel dakwah populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.